Nah, usia emas atau golden age seringkali kita jumpai di tulisan, surat kabar, ataupun di iklan. Anak-anak yang dalam usia golden age itu sebenarnya usia emas itu maksudnya usia yang benar-benar sangat berharga gitu ya. Usia 0 sampai 6 tahun tuh usia yang sangat berharga, sebaiknya jangan sampai dilewatkan. Usia emas ini, early childhood ini, anak-anak sedang dalam perkembangan semua loh. Iya. Ya kan, otaknya berkembang bukan cuma dalam posisi fisiologisnya aja, tapi juga kemampuan dia berpikir, kognitifnya. Pada saat 0 sampai 6 tahun, mama harus lebih dekat pada anak-anaknya. Memperhatikan dengan baik siapa yang berteman dengan dia, siapa yang mendidik dia. Dan kita akan melihat dia akan bertumbuh menjadi makhluk sosial yang betul-betul bertumbuh optimal. Dan kita akan menuai hasilnya satu saat nanti. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mencintai anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas mengenai mengenal dan memanfaatkan usia emas pada anak. Nah, usia emas atau golden age seringkali kita jumpai di tulisan, surat kabar, ataupun di iklan. Tapi sebenarnya mengertikah kita apa yang dimaksud dengan golden age atau usia emas? Lantas bagaimana mengoptimalkan golden age atau usia emas untuk tumbuh kembang anak-anak kita? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom, shalom Eva. Shalom. Nah, sebelum mulai kayak kita pakai dulu nih Bu Helena. Tetap harus ini menjaga namanya gaya baru ya. Harus menjaga kesehatan Normal juga. yang baru. Normal yang baru. Nah, kita juga mengundang pemirsa semua walaupun saat ini sedang menyaksikan di rumah ataupun di pekerjaan dimanapun tetap terus menjaga kesehatan. Nah, selalu cuci tangan setelah pulang dari luar ya. Iya. Nah, yang pastinya kita menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri kita, tapi buat juga orang-orang di lingkungan kita. Sama seperti kali ini kita akan membahas mengenai usia emas, yaitu usia emas yang sering kita dengar nih, Ibu Helena. Di surat kabar, bahkan di iklan-iklan sekarang tuh udah pakai, ayo optimalkan golden age anak-anak kita. Tapi sebenarnya nih, Ibu Helena, apa sih yang dimaksud dengan golden age atau usia emas ini? Iya, tergantung siapa yang ngomong ya. Jadi kalau kita bilang golden age di kalangan lansia, oh berarti ini orang-orang yang memang sudah masuk ke usia yang paling tinggi gitu kan. Tapi kita sekarang mau bicara tentang golden age untuk usia anak-anak. Jadi anak-anak yang dalam usia golden age itu sebenarnya usia emas itu maksudnya usia yang benar-benar sangat berharga gitu ya, sangat berharga untuk diabaikan, jangan sampai diabaikan. Kenapa? Usia 0 dari mulai dilahir sampai usia 6 tahun itu adalah usia-usia permulaan, ibaratnya saatnya dia baru muncul seperti seperti telur yang sudah menjadi ulat, lalu jadi kepompong seperti itu, sedang proses belum jadi kupu-kupu ibaratnya, dia belum bisa mandiri, dia belum bisa, banyak hal yang dia belum bisa, tapi perkembangannya itu sangat pesat, growth spurt ya. Jadi dari 0 sampai 6 tahun itu, waduh, kalau boleh sebenarnya orang tua itu deket banget, terutama mama ya, sangat dekat lah dengan anak pada usia itu. Jangan sekarang waktu usia 0 sampai 6 tahun, mamanya kerja keras, ditinggalin anaknya, diabaikan. Nanti saya mau kumpulin uang dulu. Nanti kalau saya udah cukup uang, baru saya deket sama anak saya. Terlambat. Jadi kalau misalnya anaknya sudah SMA, lalu kita pikir sudah cukup semuanya, rumah sudah bagus, mobil sudah bagus, sudah sekarang saya mau dekat sama anak. Ditolak sama anaknya. Anaknya sekarang nggak butuh mama lagi. Mama gitu, jangan terlalu deket-deket aku dong, aku malu gitu. Ya kan? Sering nggak lihat kayak gitu? Iya sering. Kalau misalnya anak-anak kalau udah remaja, ya lebih susah didekati oleh orang tua. Nah, ikut mama yuk ke pasar. Iya, sama mama.
ih mama nggak bisa sendiri gitu kan. Padahal waktu kecil dia minta-minta kan mau ikut. Mama bilang jangan di rumah aja. Jadi usia 0 sampai 6 tahun tuh usia yang sangat berharga, sebaiknya jangan sampai dilewatkan. Dan kenapa sangat berharga? Karena memang pertumbuhan otak pada anak usia 0 sampai 6 tahun ini memang belum selesai. Jadi bayi itu lahir udah punya tangan, jari, kaki, udah semua lengkap, rambut ada juga ya, walaupun mungkin masih tipis gitu kan, tapi sudah ada semuanya. Tapi otak itu belum selesai pertumbuhannya sampai 6 tahun. Nah, ada juga teori yang bilang sebenarnya sampai 17 tahun baru stop gitu perkembangan otak. Tapi 0 sampai 6 tahun itu yang paling pesat, sangat pesat sekali. Jadi perkembangan yang terjadi pada anak-anak usia ini, usia early childhood dibilang ya, early childhood itu memang menjadi perhatian khusus dari banyak pakar pendidikan dan juga psikologi anak ya. Berarti golden age itu bisa dikatakan dia rentan usianya kurang lebih 0 sampai 6 tahun ya, dia baru lahir. Sesuai loh dengan buku ini. Wah, sesuai dengan tulisan Roh Nubuat ya. Jadi dia bilang bahwa Ibu Ellen White mengatakan bahwa pendidikan harus dimulai dari janin. Nah, seperti apa nih? Dari sekarang harusnya sudah ada tuh yang namanya mengajari mengajari anak untuk sabar, mengajari dia untuk musik, mengajari dia untuk menghargai semua makanan, apalagi ya berbakti dengan teratur pagi dan petang, banyak berdoa. Itu kurikulumnya harus lengkap. Berarti dikatakan golden age ini sebenarnya dari janin bisa dikatakan ya. Harus ada pendidikannya. Biasanya kalau udah lahir tuh kan baru disebut bayi. Ya. Kalau di perut masih namanya janin. Belum jadi manusia utuh tuh. Tapi yang namanya pendidikan itu yang paling penting adalah dikatakan dari dia sejak di kandungan janin sampai masuk ke golden age yaitu 6 tahun. Wah, pantesan kita suka lihat ya Ibu Helena kalau anak-anak bayi, anak-anak kecil, tiba-tiba dia udah bisa melakukan hal ini. Tiba-tiba dengan progres yang sangat cepat yang tadi seperti Ibu Helena katakan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita perlu membahas sih masalah kayak gini? Masalah perkembangan pada usia golden age, apakah telah banyak yang menyimpang atau banyak yang kurang mengerti nih Bu Helena? Iya, jadi sering sekali orang menganggap bahwa usia anak-anak itu 0 sampai 6 tahun tuh anak tuh nggak ngerti apa-apa, udahlah. Nanti kalau udah besar baru kita. Jadi akhirnya anak itu liar di usia 0 sampai 6 tahun. Anak itu kurang ajar kalau ngomong sama orang tua. Mungkin kurang ajar bukan karena dia memang jahat, bukan. Anak-anak kan mengerti jahat itu kan sebenarnya bukan karena dari otak dia gitu loh ya kan. Semua bayi kan lahir dalam posisi belum belajar apa-apa kecuali kita mengimani bahwa itu memang dari janin sudah dididik ya. Tapi kan dia belum pernah ada pelajaran, belum pernah menonton seperti itu. Nah, jadi ketika anak masih 0 sampai 6 tahun kan lucu-lucu kalau ngomong kan, "Beko lu," katanya. Ikut-ikutan. Sama kakeknya bilang, "Gentong kropos," gitu kan. Terus semua pada ketawa. Padahal itu kan kurang ajar ya. Ya kan? Nah, hal ini akhirnya membuat dia jadi akhirnya belajar sesuatu bahwa boleh loh ngomong gentong kropos sama kakek-kakek manapun. Terus ngomong mungkin tarik rambut omanya malah ketawa gitu kan. Lalu pukul pantat mamanya malah ketawa. Oh, berarti boleh semua ya. Nah, jangan lupa itu kan sebenarnya pada saat usia emas ini, early childhood ini, anak-anak sedang dalam perkembangan semua loh. Ya kan, otaknya berkembang bukan cuma dalam posisi fisiologisnya aja, tapi juga kemampuan dia berpikir, kognitifnya sedang berkembang, kemudian juga sosial emosionalnya sedang berkembang, kemudian dia juga sedang berkembang untuk fine motoriknya atau motorik halusnya, terus perkembangan motorik kasarnya, dan juga perkembangan bicaranya dan juga bahasa dia itu sedang berkembang. Jadi kalau dibiarkan melakukan hal yang salah, menurut pakar-pakar psikologi dan juga pendidikan anak dan juga ini Ibu Ellen White, itu kita sedang menabur angin, nanti akan mulai badai ya. Wah, ini dia nih yang mungkin tanpa kita sadari kita anggap ini nggak apa-apa kok masih anak-anak, tapi ternyata ini bisa berdampak sampai jangka panjang ketika dia nanti dewasa. Nah, Ibu Helena, kita akan membahasnya lagi betapa pentingnya golden age dan bagaimana mengoptimalkannya. Tetaplah di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai mengenal dan memanfaatkan usia emas atau golden age pada anak-anak. Nah, tadi Ibu Helena sempat katakan ini nih usia yang perlu sangat amat diperhatikan oleh orang tua. Benar. Khususnya para ibu ya. Betul. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai kita meleng nih di usia ini. Iya, betul. Tadi yang menarik adalah kita suka menganggap kelucuan anak-anak kayak tadi tanpa kita sadari anak-anak memukul, kita ketawa, kita rasa ini hal yang lucu padahal bisa berakibat fatal buat kedepannya Ibu Helena ya. Nah, kenapa sih hal-hal yang seperti ini tuh bisa saja terjadi dan bagaimana kita cara mencegahnya apalagi untuk menasihatkan anak-anak golden age ini? Iya, jadi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa sebetulnya perhatian kita sebagai orang tua untuk pendidikan anak seringkali salah kaprah. Seringkali orang berpikir bahwa saya sedang menabung untuk universitasnya. Karena saya ingin anak saya tuh berhasil. Jadi saya mau masuk universitas yang hebat gitu. Jadi saya harus menabung banyak-banyak. Sementara Dr. Maria Montessori itu mengatakan bahwa dia ini seorang dokter psikiater, dokter jiwa, tapi juga seorang insinyur mesin, teknik mesin, dan dia akhirnya melahirkan teori tentang tentang pendidikan anak usia dini dan sampai saat ini masih relevan dan hebatnya sekali lagi. Aduh, saya jualan buku ya. Ini cocok sekali dengan tulisan Ellen White, sangat cocok tentang bagaimana anak-anak harusnya di usia dini itu diajarkan tentang pekerjaan di rumah tangga gitu. Dan Dr. Maria Montessori juga mengatakan bahwa sebetulnya pendidikan yang paling penting itu bukan pendidikan di usia universitas, bukan saat dia jadi mahasiswa, tapi pada saat dia di usia TK. Maksud saya bukan TK, kalau TK itu berarti kan kalau di sini dibilang 4-6 tahun. Tapi kalau Maria Montessori bilang preschoolers, artinya ya dari usia 0 sampai 6 tahun gitu. Ya baik pendidikan di rumah maupun di pendidikan di prasekolah gitu ya. Jadi memang sih ada juga orang yang berpikir bahwa nggak boleh buka TK, nggak boleh anak-anak masukin TK, nanti terpengaruh dengan anak-anak lain. Itu tadi memilih sekolahnya harus benar gitu kan. Tergantung ya. Tergantung. Terus jangan asal-asalan juga, jangan langsung heboh melihat wah ada bahasa-bahasa ribuan bahasa diajarkan di prasekolah itu gitu. Wah ntar anakku lulus dari TK nih bisa 3 bahasa nih. Jangan sampai nanti kita menilai dengan seperti itu ya. Jadi memang harus diingat bahwa anak prasekolah ini sangat imitasi. Jadi sangat mengikuti apa yang dia lihat gitu. Jadi kalau kita memilih guru yang salah buat anak kita, siap-siap aja tuh nanti anak kita akan seperti itu gitu, ya kan? Jadi memang harus ekstra untuk anak-anak usia emas ini. Jadi pola asuh yang diterapkan di anak-anak usia dini atau usia prasekolah ini sebenarnya adalah pola asuh yang betul-betul mengerti bahwa tahap perkembangan anak ini semuanya tuh ada stasiunnya, ada tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi untuk usia setahun diharapkan sudah bisa apa, 2 tahun sudah bisa apa. Jangan memaksakan anak pada saat belum saatnya gitu. Maksudnya misalnya gini, kayak masa peka baca ya. Masa peka baca aja. Kan semua anak itu berbeda-beda. Iya. Nggak semua anak itu masa pekanya sama gitu. Kalau saya mau bilang masa peka nih mungkin agak bingung ya orang tua pemirsa ya. Bayangkan saja kayak gini deh. Laki-laki dan perempuan pada saat remaja kan nanti laki-laki akan mengalami satu kesempatan pertama mengalami mimpi basah. Kalau perempuan menarche atau menstruasi pertama, pasti itu semua akan mengalami. Nah, ini juga sebenarnya begitu. Jadi anak juga akan mengalami masa peka. Pertama kali dia merasa tertarik sekali dengan bacaan, gitu. Nah, masa peka ini ketika muncul, wah, ya kita bisa support. Jadi misalnya anak tuh kita bawa ke toko buku atau mungkin pada saat kita sedang ke perpustakaan gitu, langsung ambil gitu, langsung buka lagi, mana asal ngomong aja sih gitu. Terus kok anak ini suka buku ya? Itu sebenarnya jangan didiamkan, jangan pegang-pegang lagi, jangan itu jangan tanda ini masa pekanya sudah masuk, masa peka baca gitu kan? Itu bisa muncul di usia 3 tahun, 4 tahun, berbeda-beda 5 tahun, ya? Ada yang 6 tahun, seperti itu. Biasa rentangnya seperti itu ya. Nah, contoh kayak anak saya dua-duanya 3 tahun. Dua-duanya. Jadi ketika saya lihat, nih anak kok sudah mulai pegang-pegang buku.
buku cerita ya, sama dibawa ke toko buku besar gitu, langsung yang dicari buku bukan mainan gitu, bukan bola, bukan apa, itu buku. Ini kayak udah mulai masuk masa bekas, saya udah mulai kenalin tuh dengan bermain 5 menit sehari, huruf kan, udah gitu sampai sambil bermain. Ingat kalau usia dini ini memang tidak boleh disamakan dengan anak usia SD kelas 6, umur 6 tahun ke atas gitu. Jadi dia perlu belajar semua dengan bermain dan konkret. Jadi semuanya harus diajarkan secara langsung ya. Jangan kita ngajarinnya kayak membayang-bayang. Coba kamu bayangkan gini-gini, nggak bisa ya. Belum sampai. Nah itu dia. Memang sebagai mama, sebagai papa, ketika kita memutuskan untuk punya anak, mestinya kita banyak belajar entah dari Alkitab terutama. Kan bagaimana Manoah itu diminta oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua untuk Simpson ya. Kan tolong dikasih petunjuk kan, jangan potong rambut, jangan minum minuman keras, seperti itu. Nah, kita bisa banyak belajar dari orang tua di Alkitab yang akhirnya sukses mempunyai anak-anak yang berhasil. Dari buku Alkitab itu akan banyak sekali membekali kita tentang bagaimana caranya mendidik anak usia dini ini. Wah, ternyata PR-nya banyak nih orang tua, khususnya di bagaimana cara mengoptimalkannya. Yeah. Nah, Ibu Hana ada nggak sih langkahnya? Langkah gimana nih pada pemirsa? Saya mau langsung nih, anak saya kebetulan lagi di usia emas. Bagaimana cara konkretnya, langkah konkretnya untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya ini? Tadi kan seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa mereka anak-anak usia emas ini mengalami 5 perkembangan, 5 area perkembangan, yaitu perkembangan kecerdasannya atau kognitifnya, kemudian perkembangan untuk speech-nya dan development-nya, perkembangan bicara dan bahasa. Ya, language development. Kemudian juga perkembangan sosial emosionalnya, perkembangan fine motoriknya, dan juga perkembangan gross motoriknya. Nah, di usia emas ini memang semuanya kalau boleh dirangsang, diberikan stimulus gitu loh. Dari mana stimulus itu? Wah, di sekeliling kita juga banyak kok. Nah, contohnya seperti apa itu? Iya kan, contoh untuk yang mengembangkan kognitifnya. Kita mungkin bisa pada saat kita kebaktian atau pada saat kita sedang nonton TV bareng gitu ya, atau kita mungkin sedang berada di tempat yang alam gitu. Nah, pancing dia untuk berpikir, ya kan? Misalnya pas nonton TV, coba deh kamu lihat deh, itu tadi tuh anaknya ibu itu berapa orang sih? Sudah ingat-ingat, si ini. Coba lagi, si ini, berapa semuanya? Coba hitung yuk, 1, 2, 3. Nah, seperti itu kan. Terus mungkin kita pas di luar, ada bunga, ada banyak sekali bunga, petikan gini. Ini bunga warnanya apa ya? Kita udah belajar kan kemarin, warnanya apa ini? Misalnya warnanya merah, ini warnanya hitam kayaknya. Bukan, itu warna merah, Mami. Jadi dipancing ya anaknya. Iya, biar dia berpikir. Jadi jangan dicekokin terus aja gitu kan. Jadi pancing dia untuk menggunakan kemampuan berpikirnya supaya lebih berkembang lagi. Itu contohnya. Terus untuk fine motoriknya kan usia 0 sampai 6 tahun kita nggak bisa paksakan dia bisa nulis. Betul. Gitu kan. Jadi anak bayi supaya pintar nih. Langsung disuruh tulis. Ngeri banget ya. Ini penyiksaan gitu. Dia juga bingung dong. Iya, yang ada tadi dicolok lagi. Iya. Nah, jadi mungkin anak-anak tuh bisa dilatih dengan cara membuat dari apa sih itu, onde-onde ya namanya ya. Onde-onde itu bikin adonan gitu ya. Ya mungkin waktu usia 3 tahun atau ya 3 tahun setengah gitu, dikasih di tangannya onde-onde, bikin onde-onde yuk. Udah digini loh nak, terus lebarin, isi sekarang dengan untinya, gulung. Udah seperti itu. Jadi makanan, kita makan. Itu satu pengalaman yang lengkap tuh. Kognitifnya dapet, kemudian juga motorik halusnya kan koordinasi mata dengan tangan ya, yang banyak berperan gitu. Nah, jadi lama-lama dia jadi akhirnya berkembang gitu. Nanti pada saat dia belajar menulis, belajar pegang pensil, sudah lebih mudah gitu. Terus misalnya pakai pinset gitu kan, suruh jepit, pindahin ini yuk, pindahin apa namanya, misalnya pindahin apa ya, yang mudah tuh misalnya
kue-kue yang panjang-panjang gitu. Yuk jepit nak, pindahin, jepit, pindahin gitu. Atau pom-pom yang kayak bola-bola kecil, pindahin seperti itu. Nah, atau kacang sukro, pindahin. Kacang kecil ya. Iya, pakai pinset seperti itu. Atau pakai sendok dulu, ya transferring seperti itu. Sehingga anak-anak ini terbiasa menggunakan tangan dengan koordinasi mata dan tangan yang baik dan terlatih. Nanti akan memudahkan dia untuk berkembang secara sempurna di usia yang pas. Anak-anak biasanya kalau menulisnya bagus tuh udah 7 tahun ya. Itu puncaknya 7 tahun dia udah bisa dirangsang untuk menulis yang indah gitu. Nah, berarti itu semua bisa dilakukan oleh para pemirsa dan orang tua bisa. dengan cara yang sederhana. Sangat bisa, tidak harus menggunakan alat-alat yang luar biasa. Dan tidak harus kita membeli mainan-mainan yang mahal, tapi cara yang ada di lingkungan Ya, kita. betul sekali. Nah, kita masih akan bahasnya tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenal dan memanfaatkan usia golden age pada anak. Nah, kita saat ini masih membahas ternyata golden age ini kalau menurut saya ya susah-susah gampang nih, asal mau dibilang susah enggak juga. Mau dibilang gampang enggak juga, asal orang tuanya punya kemauan dan harus mau meluangkan banyak waktu ya. Saya pikir nggak susah sama sekali, Fa. Kalau kita sudah lihat anak kita gitu loh. Nanti Eva lihat deh kalau anaknya sudah lahir, lihat anak kita, apalagi saya lama ya punya anak 7 tahun ya. Jadi begitu ada Golda tuh rasanya I will do my best for you gitu loh. Walaupun ya ada juga kegagalannya ya. Kadang-kadang salah juga, kadang-kadang ya kok marah sih aku gitu. Harusnya nggak marah. Tapi itulah jatuh bangun yang pasti kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik buat dia gitu. Ya, dan ini juga yang diharapkan dong oleh Love Your Child pada para pemirsa sekalian untuk terus memberikan yang terbaik, belajar, sama-sama belajar. Nah, khususnya pada anak-anak usia golden age. Nah, Ibu Helena, kalau tadi kan sempat Ibu Helena kasih masukan, ayo bangun komunikasi, rangsang anak-anak kita. Nah, langkah-langkah seperti apa aja nih yang harus diambil orang tua untuk mengoptimalkan? Iya, sebenarnya ketika anak itu dilibatkan dalam pekerjaan di rumah gitu ya, dari kecil sudah dikasih tanggung jawab yang sederhana-sederhana aja deh. Misalnya kalau bayi ya belum bisa lah, ya kan? Tapi paling nggak dia diajar untuk disiplin ya. Misalnya untuk minum susu kita atur supaya ada sih teori yang bilang anytime dia minta kasih aja. Nah, ada seperti itu, tapi saya lebih percaya pada buku ini ya, bahwa sebaiknya anak itu diajar untuk teratur. Kan kita dikasih tahu sama dokter kan kira-kira anak itu kebutuhannya berapa mililiter sehari. Ya mungkin kurang lebih seperti itu, tapi yang pasti kita bisa atur jam-jamnya, misalnya berapa waktu sekali, misalnya 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Nah, jadi jangan baru 1 jam udah minta lagi, 1 jam minta lagi. Nah, kalau seperti ini kita bisa alihkan perhatiannya, misalnya timang-timang seperti itu. Jangan dikit-dikit susu seperti itu. Jadi akhirnya dia jadi tidak punya keteraturan kan gitu kan. Kemudian juga kalau dia meminta sesuatu nih untuk mengembangkan sosial emosionalnya ya. Kalau dia minta sesuatu biasanya anak-anak namanya anak usia dini ini memang belum mengerti pengendalian diri yang maksimum karena sedang dalam proses perkembangan. Jadi kalau dia ingin, biasanya apa yang dia lihat itu dia anggap milik dia. Oh iya. Ya, jadi ya saya jujur aja anak saya nih dua-duanya kalau saya bawa ke pasar pulang-pulang pasti ada yang dibawa gitu loh. Aduh dari mana itu ya? Kita berusaha kembalikan tapi kembalikan di mana? Akhirnya ya udah taruh aja tukang jual yang mana lah gitu. Karena kan aduh nggak enak lah ya bawa barang orang gitu. Tapi memang begitu, anaknya bukan karena mencuri, jadi jangan digebukin anaknya. Karena kamu mencuri ya? Belum ngerti, dan memang dia selalu begitu polanya. Melihat sesuatu yang dia pikir tuh bagus, ada di hadapannya, dia akan ambil gitu. Jadi kalau di prasekolah juga, guru-guru juga jangan sampai marah-marah sama anak ketika dia bawa sesuatu. Tapi dikasih tahu bahwa, nah ada loh yang bukan milik kamu, ini milik bersama, kayak gitu. Jadi nggak boleh dibawa pulang. Itu yang harus dikasih tahu supaya anaknya jangan kebablasan sampai besar. Jadi tahu kan gitu. Kan dari nggak tahu jadi tahu kan seperti itu ya, itu tugas orang tua dan juga guru gitu. Nah kemudian juga jangan lupa bahwa anak-anak usia dini jangan sampai dikasih handphone seperti ini nih. Nah itu dia gadget gimana Bu Helena? Jangan ya. Kenapa Bu Helena? Iya karena kan saya sudah bilang tadi bahwa memang pada dasarnya anak usia dini ini mereka belum mengerti abstrak.
Jadi mereka belajar tuh dari hal yang konkret gitu. Mengenalkan abstrak itu pelan-pelan, simbol-simbol seperti angka 5, 4, 3, 2, 1, huruf A, B, C, D. Itu setelah kita mengajarkan dari konkret baru ke abstrak gitu kan. Jadi kalau kita mengajarkan berhitung dengan menggunakan handphone, berarti kita hanya mengenalkan pelajaran merangsang hanya dari indera mata dan juga mungkin indera pendengaran. Sayang sekali ya, padahal sebenarnya ini yang menjadi jendela informasi untuk diri kita itu adalah panca indera, ada mata, ada penglihatan, ada pendengaran, penciuman, perasa, dan juga peraba gitu. Nah, harusnya digunakan semua. Taktilnya harusnya digunakan juga. Misalnya mau belajar tentang, kita mau ngajarin anak kita tentang angka 1 misalnya kayak gitu ya. Nah, kita ajari dulu konkretnya. Ini loh nak, jari mami nih 1 misalnya gitu. Terus ambil lagi buah apel 1 ya nak ya. Ini bolpen 1 gitu kan. Nah, baru kita mungkin kenalkan dengan taktil. Misalnya kita ambil kertas amplas gitu kan, digunting membentuk angka 1, lalu ditutup mata, raba. Ini loh 1 nak. Tarik. Bentuknya 1 seperti apa gitu kan. gitu ya. Kan merem dulu kan. Terus baru terlihat 1 gitu kan. Jadi matanya, perabanya, pendengarannya, merasakan. Terus bila perlu nih kamu makan ya nak, ini buah yang kecil apa ya, misalnya ya seri atau stroberi, makan nak 1 ya 1, kamu 1, mama 1. Jadi dia benar-benar bisa memahami yang namanya 1 itu menggunakan taktilnya ya, menggunakan perabanya, indera perabanya, indera pendengarannya, indera perasanya, indera penglihatan, indera penciumannya bahkan. Karena waktu dia makan strawberry kan dia cium kan 1. Rasa asam seperti itu. Jadi kalau boleh saya bilang, waktu periode usia emas 0 sampai 6 tahun tuh periode yang sangat indah buat anak-anak dan saya. Saya merasakan nyaman banget gitu. Karena apa sih, bisa eksplor banyak hal gitu. Kan bebas kan, belum ada PR. Ya kan? Anak-anak juga kita lebih dekatnya banyak waktu ya. Ya gitu. Kita bisa jalan-jalan, lalu kita mengajak dia berkenalan dengan tetangga yang jauh-jauh gitu. Halo Bu, Ibu sedang main sama anak-anak? Iya. Ini kenalkan, namanya Golda. Salam nak. Salam gitu kan. Godwin salam. Gimana cara salamnya? Selamat sore tante. Nah, itu kan melatih sosial emosional. Iya. Ya kan? Ketika berkenalan begini caranya. Dan itu tidak perlu harus diatur settingannya gimana. Ya berjalan aja seperti kehidupan yang normal, seperti halnya kita bertumbuh di lingkungan yang biasa gitu. Tapi dampingi dan berikan waktu kita buat mereka. Nah, Ibu Helena, sebagai kesimpulan mungkin Ibu Helena bisa berikan kepada para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia emas ini. Ya, usia emas ini nggak datang 2 kali. Dia hanya datang sekali, 0 sampai 6 tahun. Jadi sebaiknya jangan disia-siakan. Kalau boleh, ya pada saat 0 sampai 6 tahun, mama harus lebih dekat pada anak-anaknya. Memperhatikan dengan baik siapa yang berteman dengan dia, siapa yang mendidik dia, di mana layaknya dia dititipkan untuk belajar, dan apa saja yang menjadi atmosfer dalam lingkungan tempat dia bertumbuh. Dan kita akan melihat dia akan bertumbuh menjadi makhluk sosial yang betul-betul bertumbuh optimal, dan kita akan menuai hasilnya satu saat nanti. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena, dan terima kasih juga kepada para pemirsa sekalian. Kita telah belajar usia emas adalah usia yang tidak boleh kita sia-siakan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak kita. Dan kita harus ingat, komunikasi antara orang tua dan anak-anak itulah hal yang terpenting. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Cintai anak-anak untuk generasi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.